Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat santri ngaji yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar bersama sebuah kitab yang bernama Bahjatul Wasail Bisyarhi Masail, karya Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i Al-Qadiri, atau yang biasa kita kenal dengan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah Baina Usuluddin wal Fiqhi wat Tasawuf, karya Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau ini merupakan salah satu murid dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Shahibur Ratibil Haddad. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita bertawasul dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma al-hadratin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli. Amin. Pada halaman pertama dari kitab ini, pada bagian paling atas terdapat kutipan sebuah hadis yang berbunyi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik atau memperoleh kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam masalah agama. Hadis ini mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya ilmu agama, karena hanya dengan ilmu agamalah semua amal ibadah yang kita lakukan akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kun aliman." Jadilah kamu orang yang berilmu atau orang alim. Au muta'alliman, atau paling tidak orang yang mau belajar ilmu. Au mustami'an, atau orang yang mau mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau paling tidak orang yang memiliki rasa cinta terhadap ilmu. Wala takun khamisan, dan jangan sampai kamu menjadi orang yang kelima. Artinya orang yang tidak berilmu, tidak mau belajar ilmu, tidak mau mendengarkan ilmu, bahkan tidak memiliki rasa cinta kepada ilmu. Fatahlika, sebab kamu akan binasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi dan Maha Penyayang. Menurut pendapat para ulama, lafadz Ar-Rahman memiliki makna yang lebih umum karena bermakna belas kasih Allah yang Allah berikan kepada semua makhluk baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan lafadz Ar-Rahim memiliki makna yang lebih khusus karena bermakna belas kasih Allah yang Allah berikan hanya kepada orang yang beriman kelak di hari kiamat. Alhamdulillahilladzi waffaqa lil khairati ibadahul abrar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik atau pertolongan kepada hamba-hambanya yang baik-baik untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang baik. Kita sebagai hamba Allah harus selalu bersyukur kepada Allah, terutama apabila kita mampu mengamalkan amalan-amalan yang baik, karena hal itu semua semata-mata atas pertolongan atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Aku memuji Allah yang maha suci dan maha tinggi. Hamdan yudafi'u anil asyrar, dengan pujian yang bisa menghindarkanku dari segala hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Al-Fattahu, yang maha pembuka. Al-Ghaffaru, dan maha pengampun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar.
Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah dan utusannya, yang merupakan manusia pilihan atau manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Wa usalli wa usallimu, dan aku bersolawat atau mendoakan rahmat takzim. Wa usallimu, dan mendoakan salam. Ala sayyidina, atas junjungan kita Muhammadin, yakni Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarga beliau. Lafadz alihi menurut para ulama, jika pada ranah doa, ini diartikan tidak hanya keluarga Nabi saja, tapi juga seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Wa ashabihi, dan para sahabat beliau, al-akhyari, yang merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah atau orang-orang pilihan untuk bisa menjadi umat dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Salatu wa salaman, dengan bacaan salawat dan salam, unja bihima min azabin nari, yang dengan keduanya, dengan salawat dan salam itu aku bisa terselamatkan dari siksa neraka. Lafadz unja ini merupakan bentuk kalimat pasif atau mabni majhul dari kalimat anja yunji. Jadi ini merupakan kalimat fi'il mudhari. Wa ba'du, dan sesudah membaca basmalah hamdalah ila akhirih, fayaqulu man alaihi hablul wafalati multawan, maka berkatalah seseorang yang terikat oleh tali kelalaian. Ini merupakan bentuk ketawaduan Syekh Muhammad Nawawi yang merasa diri beliau masih penuh dengan kelalaian, yang seakan-akan kelalaian tersebut mengikat diri beliau. Rajiya ghufrani rabbil halimi al-qawi, yang selalu berharap ampunan dari Tuhan yang maha penyantun dan maha kuat. Muhammadun Nawawiyun, yakni Syekh Muhammad Nawawi, asy-Syafi'iyyu madhaban, yang bermadhabkan Syafi'iyah atau mengikuti madhab Imam Syafi'i, al-Qadiriyyu tariqatan, yang mengikuti tariqah Qadiriyah atau tariqah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Khatamallahu lahu bi khatimatin aniqatin, semoga Allah memberikan akhir yang baik untuk beliau atau husnul khatimah. Hadza syarhun 'ala risalatil jami'ah, ini merupakan dawuh atau isi dari ucapan Syekh Muhammad Nawawi. Hadza, kitab ini, yakni Bahjatul Wasail, itu syarhun, syarah atau penjelasan ala risalati, atas kitab Ar-Risalah Al-Jami'ati, yang mengumpulkan baina usuliddini, antara ilmu usuluddin atau ilmu mengenai akidah atau ilmu tauhid, wal fiqhi, dan ilmu fiqhi, wat tasawufi, dan ilmu tasawuf, li Sayyidi Ahmad ibni Zainin al-Habsyi, karya Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsyi. Gelar al-Habsyi ini sendiri diperuntukkan untuk kalangan Bani Alawi yang merupakan keturunan dari Al-Habib Abu Bakar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mana sejarah penyematan gelar Al-Habsyi tidak terlepas dari perjalanan beliau Al-Habib Abu Bakar yang pergi meninggalkan Hadramaut menuju kota Habasyah untuk berdakwah di sana. Sa'alani fihi ba'dul ahibbati, telah meminta kepadaku untuk mengarang kitab ini, kitab Bahjatul Wasail ini, ba'dul ahibbati, yakni para simpatisan, orang-orang yang cinta kepadaku. Fa'ajabtuhu lidzalik, maka aku memenuhi permintaan tersebut, taliban minallahi ikhlasat tawiyati,
seraya memohon atau berharap kepada Allah untuk memberi keikhlasan hati atau keikhlasan niat. Wasammaituhu bahjatal wasaili bisyarhi masaila. Dan aku menamai kitab ini dengan nama Bahjatul Wasail bisyarhi masail, yang maknanya Bahjatul Wasaili sebaik-baik perantaraan untuk memperoleh keselamatan dunia akhirat, bisyarhi masaila dengan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan agama. Ja'alahullahu ta'ala ma'a umumin naf'i bihi khalisan liwajhihil karimi. Semoga Allah menjadikan kitab ini di samping bisa memberikan kemanfaatan secara merata, mudah-mudahan kitab ini menjadi buah karya yang murni diperuntukkan untuk zatnya Allah atau mencari keridhaan Allah yang maha mulia. Muwassilan lil iqamati fi jannatin na'imi, dan bisa menyampaikan kita semua untuk menjadi penghuni surga yang penuh kenikmatan. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakilu, dan cukuplah bagi kami Allah, dan Allah merupakan sebaik-baik zat yang kita pasrai atau tempat kita berserah diri. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azimi, dan tidak ada daya untuk menghindar dari kemaksiatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan amalan ibadah, illa billahi, kecuali dengan pertolongan atau taufik dari Allah al-aliyyil azim, yang maha tinggi dan maha agung. Demikianlah isi dari muqaddimah kitab ini. Sekian dulu perjumpaan kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.